Kalau soal mistik kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Kita di tengah kondisi yang kritis. Setiap hari kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ketika diberlakukan PPKM ini kita tidak bisa beraktivitas. Sementara kebutuhan itu tidak lagi bisa ditunda. Pandemi ini begitu membingungkan. Maka setiap orang berdebat tidak akan ada habisnya. Saya mendapat sedikit gambaran ketika saya menemukan buku yang ditulis oleh Arthur Firstenberg ini. Jadi, kalau kita bicara kebingungan orang tentang pandemi, ada orang yang memang sakit parah karena terpapar COVID ini. Ada orang yang tanpa gejala. Okay? Jadi mana yang betul? Nah, sementara kondisi makin menjepit. Ketika orang sudah terjepit, sudah lapar, untuk kebutuhan banyak, tidak lagi bisa menggunakan logika. Sementara banyak oportunis di luar sana dengan kepentingannya masing-masing mencari untung dari kondisi ini. Oke, jadi di video ini saya akan perjelas poin-poin apa yang ditulis di buku The Invisible Rainbow dari Arthur Firstenberg ini. Yang mau tidak mau, ini adalah topik yang kontroversi. Ini membuka aib semua pihak. Arthur sendiri sudah bersiap tentang hal ini. Saya boleh dikatakan bisa mempercayai. Karena yang pertama memang dia nominator peraih Nobel. Yang kedua, dia menuliskan lembar bibliografi itu sampai 140 halaman. Karena dia sudah memperkirakan orang akan sulit percaya. Tapi ini data historis. Dan ini yang menjawab kebingungan kita akan pandemi ini. Kenapa semua terjadi acak? Kenapa ada orang yang tidak mengalami gejala tiba-tiba terpapar parah dan meninggal? Banyak hal yang ditulis oleh Arthur ini dan buat saya ini mencerahkan. Tapi sekaligus membongkar apa yang selama ini kita tidak pernah pedulikan dan kita tidak pernah cari tahu. Jadi dari awal sejarah sebetulnya listrik itu memberi harapan banyak pada kehidupan. Kenapa? Karena pada awalnya listrik lebih banyak digunakan sebagai terapi kesehatan, jauh daripada digunakan sebagai penerangan. Kemudian mulai ada temuan batu baterai oleh Volta, tapi itu juga masih dalam sistem arus arah. Nah, kondisi berubah ketika Nikola Tesla menemukan sistem arus bolak-balik. Dengan sistem ini, listrik bisa dikirim dalam rentang jarak yang jauh secara efektif dan efisien. Tapi, seiring perkembangan zaman, mulai temukan banyak penyakit seiring dengan perkembangan teknologi kelistrikan. Jadi arus bolak-balik ini kita ukur dengan satuan Hertz. Artinya dalam kabel itu, kalau misalnya di awal-awal dulu, menggunakan frekuensi 50 sampai 60, artinya elektron bergerak dalam satu kali siklus, satu detik itu 50-60 kali. Oke, nah ini yang menyebabkan kemudian timbulnya radiasi elektromagnet. Jadi radiasi elektromagnet itu adalah pergerakan osilasi dari elektron itu tadi. Jadi kamu bayangkan, misalnya kamu menggosok kulitmu, bolak-balik ya, semakin cepat, efeknya juga akan semakin terasa. Jadi radiasi elektromagnet ini adalah polutan yang tidak terlihat, tapi memberi efek pada sistem syaraf manusia. Karena keseluruhan mekanisme semesta ini ada tentang kelistrikan. Jadi dari langit ke bumi ada atmosfer di antaranya, kemudian manusia juga hidup di bawah atmosfer. Manusia sendiri itu juga sebuah sistem kelistrikan. Bagaimana manusia bergerak, bagaimana manusia berpikir, merasa, itu semua adalah kerja kelistrikan dari sistem syaraf dan kimia dengan hormon. Jadi ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anthony Beckham dengan teori medannya.
Apa yang menyebabkan kita sakit itu lebih pada keseimbangan tubuh kita. Jadi seorang sakit itu hanya karena tidak seimbang, dipicu oleh kekurangan satu zat atau kelebihan, dan yang satunya adalah terkena polutan atau teracuni. Nah, masalahnya radiasi elektromagnet ini tidak ada bentuknya. Lalu istilah yang lebih mudah dikatakan sebagai asap listrik. Jadi bayangkan misalnya ada perapian dalam tungku. Misalnya ada arang, ada bara. Selama tungkunya itu ada, radiasi hanya sebatas dalam tungku itu. Nah, ketika listrik itu dikirimkan lewat kabel, radiasinya itu masih ada bungkusnya. Kabel itu sendiri. Kemudian di awal-awal dulu, listrik lebih banyak disalurkan lewat tanam. Ini membatasi efek radiasinya. Apa yang terjadi sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak gelombang itu ditransmisikan tanpa kabel. Nah, ini yang menyebabkan lebih banyak efek radiasi elektromagnet berimbas pada kesehatan manusia. Hanya masalahnya, kita tidak banyak tahu itu dan kita tidak diajarkan. Jadi meskipun otoritas itu membantah bahwa pandemi ini terkait dengan 5G, tapi kita bisa melihat dan merasakan sendiri sebetulnya bahwa dari peralatan medis pun itu banyak digunakan untuk mendeteksi sistem kelistrikan. Dan sekarang kita itu seperti hidup dengan banyak asap listrik, radiasi elektromagnet. Semakin banyak teknologi menggunakan listrik, atmosfer makin penuh dengan satelit. Nah, ini yang menyebabkan banyak penyakit tanpa kita tahu sebetulnya apa. Nah, kemudian teori yang lebih banyak berkembang itu adalah teori kuman dari Louis Pasteur. Jadi selalu kita fokusnya itu lebih pada penyebab luarnya. Padahal Anthony Beckham menjelaskan sesuatunya hanyalah keseimbangan. Sama seperti di video saya sebelumnya. Kalau ada tikus masuk ke rumah, tikusnya bukan yang salah, tapi rumahnya yang mengundang tikus itu masuk. Kemudian ada buku tulisan Dr. Samuel William. Kemudian melahirkan istilah listrik kotor. Jadi Dr. Samuel William ini memberi contoh metode sederhana bagaimana kita tahu polutan-polutan listrik itu. Menggunakan radio kuno ya, maksudnya radio yang bukan digital. Jadi radio itu ketika didekatkan pada saluran listrik atau jalur listrik yang bagus, ketika di-setel pada frekuensi yang kosong, noise-nya itu tidak bising. Tapi ketika didekatkan pada jalur kabel yang kurang rapi atau buruk, di mana ada kebocoran radiasi, noise-nya pasti akan meningkat. Jadi ini yang membantu kita mengerti apakah rumah kita itu kotor dengan radiasi elektromagnet. Nah, sekarang kita kembali pada kebingungan kebanyakan orang saat pandemi. Kenapa ada yang terpapar, kenapa ada yang tanpa gejala, kenapa ada yang tiba-tiba langsung parah, ada juga yang tidak mengalami gangguan yang signifikan terkait pandemi ini. Jadi apa yang ditulis oleh Arthur itu mengejutkan. Kenapa? Jadi Arthur ini menceritakan pada waktu wabah virus Spanyol, di mana jatuh ratusan juta korban. Itu sampai timbul aksi heroik misalnya untuk tahu sebetulnya wabah ini menyebarnya seperti apa. Nah, pada saat itu sudah dilakukan percobaan. Ada banyak sukarelawan yang dicoba untuk berinteraksi langsung dengan mereka yang sakit, dikurung bersama, kemudian diberikan ludah dari si sakit, diteteskan cairan di mata dari orang yang sakit ke orang yang sehat, kemudian sampai disuntikkan darah. Itu tidak bisa memberikan bukti bahwa kontak langsung itu yang menyebabkan penyebaran wabah. Nah, ini yang tidak kita ketahui, dan orang sekarang lebih banyak tahu bahwa wabah ini disebarkan karena kontak langsung. Jadi ini kenapa kita melihat
Ada yang sudah melakukan prokes, tapi bisa kena. Ada yang bandel, tapi tidak kena. Jadi semua terjadi acak. Bahkan ketika kita menggunakan masker pun, kalau seperti yang disampaikan itu karena polutan yang tidak kelihatan tadi, elektron tadi, mau ditutup pakai apapun, mau tidak kontak pun, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa wabah itu bisa menyebar dalam hitungan hari menyeberang lautan. Nah ini yang karena kita tidak tahu, sekarang jadi tiba-tiba kaget. Jadi apa yang disimpulkan oleh Arthur dari berbagai data tersebut, bahwa keberadaan virus flu itu benar adanya, tapi korelasi hubungannya dengan wabah itu ternyata tidak kuat. Jauh lebih kuat kaitan antara wabah flu-nya dengan ketika ada perkembangan dalam kelistrikan. Nah, ini yang membuat kita setiap saat ketika ada perubahan besar terkait dengan teknologi kelistrikan, lalu pasti ada wabah yang menyertai. Nah, Arthur menjelaskan bahwa metabolisme tubuh kita itu dipengaruhi juga oleh radiasi elektromagnet. Jadi radiasi elektromagnet ini memperlemah metabolisme tubuh. Nah, kunci metabolisme ini adalah asupan listrik. Dan listrik ini diproduksi oleh mitokondria. Jadi mitokondria itu fungsinya seperti dinamo dalam sel. Dia meramu komposisi antara oksigen yang kita hirup lewat pernapasan dan elektron dari makanan yang kita konsumsi untuk menggerakkan metabolisme tubuh. Nah, ketika metabolisme kita melemah, maka kita tidak bisa memproses gula itu maksimal, akhirnya tertimbun, kemudian jadi diabetes. Kemudian tubuh juga tidak bisa memproses lemak itu dengan optimal, akhirnya menjadi timbunan lemak berakibat serangan jantung. Nah, kadar gula tadi yang tidak bisa diproses dengan baik, akhirnya memicu timbulnya kanker. Dari percobaan di lab itu bahwa ketika mereka ingin memperpanjang umur tikus lab misalnya, itu memang diperlambat metabolismenya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka mencoba memperlambat metabolisme seperti tikus tadi dengan radiasi elektromagnet yang lemah, memang tidak mengakibatkan kematian. Bisa umurnya menjadi lebih panjang, tapi mereka akan terpapar penyakit terus-menerus. Jadi kesimpulannya, ke depan, ini yang membuat kita sulit menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Karena ketika kita mendapat radiasi, memang efeknya tidak langsung menimbulkan kematian, tapi memperpanjang dan memperbanyak jumlah penyakit yang akhirnya kita derita. Nah, apa yang dicatat dari sejarah kelistrikan, efek-efek yang timbul dari radiasi elektromagnet itu memang acak. Dan yang menjadi paradoks itu adalah kasus influenza ini yang aneh itu justru menyerang dari statistik orang dengan usia yang dikatakan kuat, sekitar 25 sampai 50 tahun. Jadi ini yang kadang membingungkan orang, kenapa orang yang sehat, ya kan, justru tidak ada gejala, banyak yang meninggal. Jadi dari sini kita bisa menarik gambaran kenapa orang Baduy bisa bebas atau zero kasus terkait pandemi ini. Ya karena alamnya mereka masih terjaga. Kemudian salah satu hal yang berubah ketika kita menjadi semakin maju itu kan tanah terbuka itu semakin sedikit. Padahal tanah itu adalah konduktor terbaik untuk menyalurkan listrik. Ini istilahnya grounding. Jadi bumi itu adalah konduktor terbaik. Nah ini nanti kaitannya dengan apa yang kita lakukan dengan proses grounding saat kita meditasi dan olah nafas. Jadi ini akan sangat membantu bagaimana kita menyeimbangkan aliran listrik dalam tubuh kita. Orang Baduy juga tidak menggunakan alas kaki. Mereka selalu berinteraksi dengan. Selain itu pula mereka minim polutan karena mereka mengkonsumsi dari tanah mereka yang tidak menggunakan bahan-bahan polutan. Jadi ketika ada orang mengatakan Baduy bebas kasus karena mereka tidak melakukan banyak pergerakan, dari apa yang disampaikan Arthur bahwa ternyata wabah lebih pada kaitan dengan listrik daripada kontak langsung, maka itu juga terbantahkan. Oke, jadi ini beberapa hal yang ingin saya tambahkan untuk memperjelas dari video yang sebelumnya.
Pada intinya ini adalah ongkos yang kita bayar dari kemajuan teknologi. Jadi kalau ditanya siapa yang salah, ya kita semua. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih kalian sudah menyimak. Silahkan share supaya lebih banyak orang yang tahu. Jadi kita tidak lagi berdebat, tapi lebih pada berpikir apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya tidak memperparah wabah yang selanjutnya. Sampai di sini dulu. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.